Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Nene Ama bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati, insyaallah sampai ke hati. Nah, teman hati, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Dr. Agus. Apa kabar, Dok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Yasir, alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya, Dok. sehat. Alhamdulillah. Apalagi ngelihat Kak Yasir tambah sehat saya nih. Wih, alhamdulillah bisa berbagi Semangatnya energi ini. dan semangat positif di pagi hari ini Iya, ya, Dok, ya. iya. Dan insya Allah sampai ke hati dan juga semangat teman-teman hati yang ada di rumah. Teman hati, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah prematerial check up, yay or nay. Setuju atau tidak nih dengan hal ini? Nah, nanti dijelaskan tuh baik secara sudut pandang Islam maupun secara sudut pandang kedokteran oleh Dr. Agus. Tapi sebelumnya saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Dokter spesialis kandungan dan juga kebidanan Dr. Syahrini Wisdayanti menjelaskan bahwa prematerial check up diperlukan untuk mengenali riwayat, risiko maupun kondisi kesehatan pasangan kita, teman hati. Hal ini meliputi pemeriksaan golongan darah dan juga resus, kemudian kadar gula darah, infeksi menular seksual, tes hepatitis B, pemeriksaan urin, kemudian juga pemeriksaan terhadap organ reproduksi. Pemeriksaan TORCH dianjurkan sebelum memulai program kehamilan. Nah, belakang ini sering banyak perbincangan mengenai cek kesehatan pranikah. Nah, sebenarnya yay or nay, setuju atau tidak, kita tentu kiblatnya ke ajaran Islam itu seperti apa, Dok? Iya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemeriksaan pranikah memang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, belum pernah ada kasusnya gitu ya. Ini kasus baru ini kan istilahnya ya. Maka itu pemeriksaan pramarital ya atau sebelum menikah ini merupakan bentuk istihad dari beberapa ulama gitu ya. Karena kita tahu bahwa menikah ini salah satunya ya pengen mendapatkan keturunan, pengen nikahnya itu bahagia. Maka itu perlu antisipasi. Ya, walaupun sebenarnya ini dibolehkan di dalam agama Islam, dibolehkan, ya, bukan dilarang. Karena memang kalau bicara dari kisah zaman Rasul memang belum ada. Tetapi Rasul memberikan rambu-rambu, gitu kan. Salah satunya yang pertama, kalau hendak menikah, pilihlah salah satunya apa? Lihat keturunannya. Itu kan penting tuh kan. Wajahnya, hartanya, keturunannya, sama agamanya. Tapi yang paling penting adalah agamanya, gitu kan. Nah, termasuk di dalamnya keturunan berarti kita harus ngecek. Dan tujuan pemeriksaan pranikah ini adalah untuk demi tadi kehati-hatian dalam menjalankan proses kehidupan. Kalau misalnya nanti ada satu penyakit dari pasangan, berarti kan kita bisa mengantisipasi. Atau ada resiko nih misalnya. Maka itu kenapa Islam itu ada larang-larangan tuh, misalnya menikah dalam satu keluarga dekat, hubungan darah itu kan dilarang dalam Islam tuh. Ya, satu mahram dilarang juga tuh dalam Islam karena ternyata ada hubungannya. Satu mahram itu bisa menyebabkan kelainan genetik. Penyakit kelainan genetik. Maka itu kenapa penting juga tuh pemeriksaan tadi, ada golongan darah, resus. Resus itu penting karena kalau resus kita berbeda, resiko juga tuh kepada janin yang akan dilahirkan. Atau penyakit menular. Jangan sampai ketika berhubungan kita dalam kondisi sehat, karena pasangan kita punya penyakit menular, kita jadi menular. Maka itu pemeriksaan pranikah ini merupakan bentuk istihad sekarang. Karena mencegah ini lebih baik daripada harus mengobati atau sudah udah terlanjur. Gitu ya. Maka itu pemeriksaan pranikah dari pandangan kesehatan sangat diperlukan. Dalam pandangan Islam dibolehkan. Karena ini adalah salah satu bentuk istihad untuk mencegah efek-efek yang buruk di kemudian hari. Jadi Islam membolehkan, tapi dalam bentuk istihad. Karena dasar-dasar ketika zaman Rasulullah memang belum pernah ada nih kasus pemeriksaan pranikah. Ya, termasuk suntik gitu kan, suntik tetanus, ya, terus kemudian pemeriksaan darah dan sebagainya. Kira-kira gitu kayak dibolehkan ya dalam Islam. Islam dibolehkan, dibolehkan, tidak ada yang ditentangkan di sini.
Dari pengalaman dokter sendiri, banyak tidak yang akhirnya di masyarakat sendiri akhirnya mereka lebih memilih untuk cek dulu pemeriksaan bareng-bareng sebelum menikah, atau memang ternyata lebih baik nggak usah begitu? Nah, kebanyakan masyarakat, kebanyakan Yang yang pengetahuan saya dokter ya sebagai seorang ahli. kadang-kadang saya suruh periksa dulu pada males. Oh, pada males ya? Pada males, pada ogah gitu. Apa ya alasannya mereka? Ya alasannya yang pertama mungkin ya bisa jadi biaya, ribet-ribet amat, orang gue udah cinta sama dia gitu. Udahlah gue nikah aja lah. Iya ya. Kan katanya sehidup semati Dengan nih. kekuatan cinta, Masya Allah. Jadi udahlah terima apa adanya gitu kan. Jadi banyak kasus seperti itu. Karena kalau nggak sama dia kayaknya saya tuh nggak, hidup saya merana deh. Apapun yang terjadi saya tetap sama dia gitu kan. Takutnya, ini pengalaman dari beberapa kasus ya. Takutnya nanti kalau saya di pemeriksaan ada masalah, saya jangan dinikah sama dia. Nanti malah saya stres. Akhirnya nggak jadi periksa kayak gitu ya. Ada juga karena faktor ekonomi, karena butuh biaya. Daripada biaya begitu mendingan biaya untuk nikah aja lah. Dialokasikan ke biaya lain gitu ya. Ya, misalnya begitu. Nah, ini beberapa kasus. Padahal menurut dari sisi kesehatan penting sekali loh ini, penting. Ya, termasuk resiko tadi, misalnya konsumsi TT untuk mencegah tetanus. Itu penting sekali. Karena dikhawatirkan nanti bayi yang lahir itu kemudian ada infeksi tetanus, nah timbul kematian. Maka itu dicegah dengan penyuntikan. Padahal penting loh pemeriksaan ini. Atau pemeriksaan resus itu penting, golongan darah itu, karena takut tadi resiko kelainan kromosom. Atau resiko-resiko penyakit-penyakit menular. Artinya apakah dia ditunda, apakah diteruskan, tergantung tadi konteks penyakitnya apa. Kalau masih bisa disembuhkan, buat saya diteruskan, atau mungkin ditunda sampai penyakitnya hilang. Baru dia menikah. Ini kan artinya kesepakatan antar kedua belah pihak. Baik. Antara si pasangannya seperti apa, keluarganya seperti apa. Berarti memang tergantung kesepakatan. Tadi juga disampaikan oleh tetanus segala macam itu kan sejenis. Berarti harus ada proses vaksinasi ya di situ. Iya, betul. Nah, ini menarik nih.